Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum Bunda mulai pelajaran alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun tema 1. Dikeluarkan bukunya tema 1, dibuka halaman 2. Nah, Buanda, sebelum Buanda masuk ke pelajaran, Buanda mau tanya dulu, apakah yang dinamakan dengan hidup rukun? Ada yang tahu hidup rukun itu apa? Ayo, hidup rukun itu adalah saling menyayangi dan saling menghormati. Sama siapa kita harus saling menyayangi dan saling menghormati? Sama semua orang. Sama keluarga juga harus saling menyayangi dan menghormati. Sama teman, sesama tetangga, sesama orang lain. Ya, kita semua harus saling menghormati dan menyayangi. Dibuka halaman 2. Nah, di situ ada sebuah gambar. Apa itu? Gambar sebuah keluarga yang sedang ngobrol, sedang makan bersama. Nah, ini yang dinamakan dia saling menyayangi, tidak bertengkar, tidak bermusuhan. Lah, hidupnya damai dan juga rukun. Nah, di sini ada 2 kolom. Kolom pertama kita isi bareng-bareng ya. Siapkan pensil dan penghapusnya. Kolom pertama, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku, tadi hidup rukun artinya apa? Bila aku saling apa? Ayo, saling menyayangi, ditulis saling menyayangi. Tulis di kolom nomor 1 yang pertama, kolom pertama. Kolom yang kedua, bawahnya. Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku apa? Saling menghormati. Tulis dulu, saling menghormati. Lanjut dibuka halaman 3. Kita lanjut materinya. Di halaman 3 ini ada sebuah teks cerita yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, Bunda akan cerita, anak-anak di rumah disimak ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sebuah teks cerita tersebut ada kolom paling bawah sendiri ini. Nah, di sini tertuliskan buah tangan. Buah tangan. Buah tangan artinya apa? Ayo, siapa yang tahu? Buah tangan artinya oleh-oleh. Kalau buah hati artinya anak. Nah, ini Buanda akan jelaskan. Apa sih Buanda maksudnya buah tangan sama dengan oleh-oleh, buah hati sama dengan anak? Itu maksudnya buah tangan itu artinya oleh-oleh dan buah hati artinya anak. Contoh misalnya, ayah pulang dari Surabaya membawa buah tangan sangat banyak. Berarti gimana? Artinya, ayah pulang dari Surabaya membawa oleh-oleh sangat banyak. Contoh lagi yang buah hati. Ini misalnya, Ibu Neni dan Pak Udin memiliki 4 buah hati. Berarti artinya gimana? Ibu Neni dan Pak Udin memiliki 4 anak. Contohnya seperti itu. Sudah paham? Kalau sudah paham, Buanda lanjut ya.
Dibuka halaman 5. Kita belajar tentang matematika, oke? Nah, kita belajar tentang satuan, puluhan. Dibuka halaman 5. Masih di halaman 5. Contoh di situ di halaman 5 yang bawah itu. Satu kelompok sama dengan satu puluhan. Lah, 50-an sama dengan 50. Kalau misalnya Bu Anda kasih contoh lagi ya. Misalnya 80-an sama dengan berarti berapa? Kalau 80-an menjadi 80 ya. Kalau 60-an menjadi 60 kalau puluhan. Terus contoh lagi misalnya Bu Anda memiliki ada sebuah permen, ada 2 toples. Ada 2 toples, satu toples berisi 10 permen. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu toples lagi. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 3 toples. Ada 3 toples. Toples yang paling atas sendiri ini toples puluhan. Yang bawah sendiri ini toples satuan. Paham? Toples puluhan ini kita hitung ada berapa toples, ada berapa kelompok? 2. Ada 2. 2 puluhan menjadi berapa? 20 ya. 20. Satuannya kita hitung ada 1, 2, 3. Berarti 3 satuan sama dengan 3. Berarti tinggal nambahkan 20 ditambah 3 sama dengan 23 hasilnya. Bisa kan penjumlahan pendek? Gini ya, kita hitung, susun ya. Kan 20 ditambah 3 sama dengan, kita hitung 20, 3-nya taruh belakang, seret, ditambah 0 tambah 3, 3, 2-nya turun, berarti hasilnya 23 permen. Paham dari sini? Jadi dikelompokkan nak, puluhan dikelompokkan puluhan, satuan dikelompokkan satuan, ratusan dikelompokkan ratusan, seperti itu ya. Sekarang dilihat juga di halaman 6 itu. Lah, di halaman 6 itu juga sama. Di situ ada kelompok puluhan sendiri, ada kelompok satuan sendiri. Nah, itu ada 7 kelompok. 7 puluhan. Berarti 7 puluhan berarti hasilnya berapa? Sama dengan 70. Lah, di situ satuannya dihitung ada berapa? Ada 7, berarti 70 ditambah 7 hasilnya 70 tuh 7. Sekarang yang di halaman 7 itu ada sebuah contoh. Hitunglah jumlah kubus satuan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Lah, contohkan lagi sama Bu Anda. Nah, di sini belajar tentang satuan, puluhan dan juga ratusan. Lihat, Bu Anda punya bangun kubus
ratusan. Bangun kubus ratusan. Yang kedua, Bu Anda punya bangun kubus puluhan. Yang terakhir, Bu Anda punya bangun kubus satuan. Nah, di sini kita akan belajar tentang ratusan, puluhan, dan juga satuan. Contoh, seperti contoh di halaman 7 itu. Di situ ada sebuah contoh, ada kubus ratusan, satu ratusan, satu ratusan sama dengan 100. Kalau satu puluhan sama dengan 10. Kalau satu satuan sama dengan 1. Nah, di situ kita lihat contoh di halaman 7 ada 1 buah kubus ratusan dan 3 buah kubus puluhan dan 8 buah kubus satuan. Berarti kalau kita gabung, kalau digabung jadi 1, ratusannya ada 1, puluhannya ada 3, satuannya ada 8. Kita rubah 1 ratusan menjadi 100, ditambah 3 puluhan menjadi 30, dan 8 satuan menjadi 8 tetap. Kalau dijumlah semuanya, kita bersusun pendek ya. 100 ditambah 30. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 3, 3, satunya turun. Berarti 130 ditambah lagi 8. 0 tambah 8, 8. 3-nya turun, satunya juga turun. Berarti hasilnya 138. Sama apa enggak? Sama yang di buku? Sama ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.